saya melihat ada hal-hal yang agak ruwet sedikit dilaksanakan di lapangan. Pertama adalah soal batas pelaksanaan antara pemilu lokal dan pemilu nasional yang disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimal 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelah pilpres atau pemilu nasional dilakukan, baru pilkada atau pemilu lokal dilakukan. Nah, ini agak merepotkan karena seperti kita ketahui di dalam konstitusi ya, batas jabatan anggota DPR, khususnya dalam ini DPRD, itu hanya 5 tahun. Jadi kalau kita perpanjang 2 tahun lagi, yaitu dari 2029 mestinya berakhir menjadi 2021 misalnya, nah itu dasar perpanjangannya itu apa? Nah, kalau disebut dalam bentuk revisi undang-undang, ya, nah ini menghebohkan lagi karena dalam waktu tertentu misalnya anggota DPR itu dibatasi waktunya sampai 7 tahun, ya, tapi kemudian kembali normal menjadi 5 tahun. Nah, masalahnya adalah di konstitusinya itu sudah tegas dinyatakan selama 5 tahunnya. Jadi kalau diperpanjang melalui undang-undang misalnya 5 tahun, 2 tahun lagi, itu agak merepotkan. Nah, yang kedua adalah soal siapa nanti yang berwenang melakukan perpanjangan itu. Apakah berdasarkan putusan presiden? Nah, kalau putusan presiden, ya kita tentu ya sedang mengundang eksekutif untuk dapat ya memperpanjang atau memperpendek masa jabatan anggota legislatif, dan itu tentu saja tidak sehat gitu. Nah, kalau disebut misalnya nanti yang memutuskannya itu adalah Mahkamah Agung, ya masalahnya Mahkamah Agung melakukan itu berdasarkan putusan apa? Kalau hanya sekedar karena kehendak DPR misalnya, bukan undang-undang, ya tentu Mahkamah Agung akan kesulitan ya untuk melaksanakan ya kehendak, keinginan maupun permintaan dari anggota DPR itu. Nah, itu kesulitannya. Kesulitan yang lain itu adalah soal efisiensi. Kan salah satu tujuan dilakukan pemilu serentak dengan pelaksanaan dalam tahun yang sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya demi efisiensi. Sehingga ada 2 tuh efisiensi itu, psikologik ya, dan juga ya beban biaya. Nah, dengan diperpanjang 2 tahun itu artinya kumulatif lagi tuh kurang lebih 5 tahun. Jadi penyelenggaranya ya kembali bekerja selama 5 tahun. Padahal salah satu keluhan kita itu adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan bagi penyelenggara disebabkan pemilu ya pilkadanya itu dipisah, sehingga relatif ya penyelenggara itu sampai 5 tahun terus-menerus ya dibiayai oleh negara gitu. Nah, yang kedua adalah dari aspek psikologik. Nah, ini agak berbeda saya pandangan dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka menyebut ada kelelahan psikologik karena dilakukan dalam 1 tahun yang sama, justru sebaliknya dahulu kita, seingat saya ya, kita mendorong supaya dilakukan pemilu dalam tahun yang sama itu agar masyarakat kita itu nggak lelah ke TPS. Pada saat itu tiap tahun ke TPS ya. Dari pemilihan kepala desa, lalu pemilihan ya bupati wali kota, lalu pemilihan gubernur, lalu pemilihan DPR, lalu pemilihan pilpres. Nah, lalu dengan digabung itu dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu semua keriuhan politik selesai. Mau pilihan kepala desa, bupati, DPRD, gubernur, presiden, DPR, DPD, itu 1 tahun itu selesai. Nah, kita riuh 4 tahun berikutnya itu ya berpikir bagaimana mengeksekusi program-program.